Pak Ketua, teman-teman sekalian dan narasumber pagi hari ini, sebelum teman-teman menyampaikan ekspos, saya memberikan perkembangan terakhir mengenai peraturan perundang-undangan. Ya, karena saya lihat kemarin di UGM masih bicara undang-undang lama itu yang sudah direvisi dengan Cipta Kerja, tapi masih dibuka-buka, kesannya tidak mengikuti yang kemarin masalah perhutanan sosial. Jadi begini, bahwa undang-undang yang ada, masalah pelepasan kawasan itu diatur di Undang-Undang 41 tentang kehutanan. Ya itu masih, jadi kalau hutan yang boleh dilepas, hutan produksi, kalau hutan yang dapat dikonversi itu nggak pakai areal pengganti. Ya itu saya kira sama ya masih ya. Nah, tapi ada Undang-Undang 18 tahun 2013, penjabaran pasal 78 Undang-Undang 41 tentang pidana. Kalau di Undang-Undang 41 itu tidak rinci, di Undang-Undang 18 mengenai pencegahan dan pengendalian mengenai masalah perusakan hutan, jelas. Menyuruh aja hukumannya seumur hidup. Ya, ini yang perlu kita sama-sama berdomani. Jangan sampai nanti undang-undang nggak keras, dan itu diperkuat lagi di Undang-Undang Cipta Kerja. Di Cipta Kerja sama, itu ya. Kalau perorangan itu hukumannya 4 tahun, kalau minimal. Kalau baru bawa alat aja ke hutan, belum ngolah ya, itu. Kalau korporasi udah 8 tahun maksimum seumur hidup, dendanya maksimum hampir 1 triliun, itu luar biasa. Tapi ini tidak dilaksanakan oleh pemerintah selama 7 tahun. Ya, tolong, jadi sampai itu sebagai, ya katakan, sebagai akademisi, penggiat konservasi, juga sebagai pengamat lapangan dan sebagainya, ini tolong, Komisi 4 sudah sangat mendorong seperti itu. Nah, saya sampaikan data bahwa kawasan hutan yang tadi katakan Pak Ketua terlanjur, pada tahun 2012 saya menjelang mengundurkan diri sebagai Dirjen, kami diminta oleh Komisi 4 untuk melaporkan data penggunaan kebun ilegal. Saya sudah laporkan, ya jumlahnya ini masih ada datanya, ada 878 perusahaan di 8 provinsi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Barat, Selatan, Sulawesi Tenggara, Riau, Jambi, dan Jawa Barat. Luasnya 8,4 juta hektar. Ya, kerugiannya hampir, kayunya aja hampir 220 triliun. Ini sampai sekarang tidak ada disentuh. Kenapa? Ini jangan sampai terbalik. Ini pencucian. Pencucian apa? Perusahaan ini yang dulunya bermasalah diganti nama PT terus diminta pelepasan. Nah ini tolong teman-teman ini, dapat nggak data seperti itu? Kalau saya dapat. PT-nya waktu itu nggak ada, ini udah saya tinjau Pak Dedi. Tahu-tahu muncul PT baru dilepas. Nah ini kan apa ya, harus hati-hati. Ya ini kejadiannya. Nah yang kedua, ini temuan BPK, ini kemarin paripurna. Tahun 2020 ada kebun 2,9 juta hektar ilegal. Tambang saya kira nggak dibahas di sini. Ini juga belum ditindaklanjuti. Nah yang menarik teman-teman, di Undang-Undang Cipta Kerja yang dulunya setiap perubahan kawasan hutan yang strategis harus persetujuan Komisi 4 DPR RI, itu dihapus. Ya, tolong jangan sampai nyalakan Komisi 4, kok diem aja, kita nggak ada lagi pengawasan, langsung menyetujui itu ada pasalnya di Cipta Kerja. Yang menarik lagi di Cipta Kerja, bagi yang terlanjur itu tidak pidana, denda per hektarnya 14 juta. Itu sangat 11 sekarang. 11 juta. Dan itu sampai sekarang perusahaan tidak berani karena pasal dendanya itu tidak melekat ke badan tubuh pasal. Di Undang-Undang 41, Undang-Undang Konservasi, semua undang-undang itu pidana yunto denda sekian kan, nah ini ternyata tidak, sehingga perusahaan takut kalau dia membayar buat ini alat bukti, barang bukti, jadi dipidana. Nah ini tolong kita sejalan lah pola pikirnya. Jadi kita di Panja ini tolong beri masukan seperti apa. Menurut KLHK bahwa kondisi hutan semakin bagus, kata siapa? Hutan sawit. Ya, karena kebakaran udah berkurang, iya karena udah jadi sawit, nggak mungkin dibakar. Sumatera Utara dulu saya kepala dinas Kanwil, kebakaran terus, sekarang udah habis hutannya, nggak ada kebakaran karena sawitnya dijaga. Apa itu yang lebih baik? Ya kan? Banjir ternyata terjadi terus, ini faktanya.
Yang menarik lagi kunjungan kami dengan teman-teman ke Riau, di Provinsi Riau ini datanya ada pada saat itu kejadiannya ini hanya tahun 2012 kebun niaga 340.000 hektar. Ya Pak Didi ya. Karena sampai sana ekspos gubernur sekarang 1.800.000 hektar. 5 kali lipat. Apa itu lebih baik? Nah, mohon maaf, pada saat waktu saya Dirjen Penegakan Hukum, walaupun nilainya mungkin baru 5,6, tapi saya sudah memenjarakan 5 bupati, 2 gubernur. Nah, saya kira 2 pengusaha yang besar yang penghasilan setiap hari 5 miliar bisa penjara. Tapi saya selama di sini 7 tahun belum ada laporan bupati yang dipenjarakan oleh kehutanan. Nah ini tolong didorong. Nah, ini kasusnya ada, ini datanya lengkap. Saya ini walaupun saya sudah pensiun, saya bawa data ini. Ini laporan ya penanggulangan kawasan hutan yang tidak prosedur. Saya punya. Dari BPK saya punya juga ya. Nah ini sehingga nanti kita fokus yang dilepas itu yang mana, betul enggak? Atau pencucian kawasan? Ini yang bahaya kalau pencucian, berarti ini pidana. Oh udah kasus, kenapa ini kasus? Ini udah sebetulnya alat buktinya udah barang bukti, kebunnya ada, orangnya ada, saksi ahlinya ada, berarti udah cukup 2 alat bukti. Ini kok belum ditindaklanjuti, bahkan malah dirubah denda. Itu udah terlanjur hamil baru boleh dikawinkan, itu kan nggak boleh, harus pidana dulu, dipenjarakan dulu baru suruh kawin, mestinya gitu kan Pak Didi ya. Ini pengantar saya teman-teman, tolong ini masukan dari teman-teman juga kita sama-sama mendengarkan itu. Terima kasih.